Mates, kembali lagi di On Air Lo, podcastnya Eva Uner. Pada hari ini kita bakal ngobrol delegasi Mima Eva Uner yang barusan aja berhasil mendapatkan juara 3 di Fasiloware Win 1 Tulungagung. So langsung aja let's go, mari kita ngobrol. Halo semuanya, gimana kabarnya? Halo, baik-baik. Baik ya. Awal semester pada semangat ya, masih awal-awal pada semangat pastinya. Insya Allah. Insya Allah. Doakan. Tadi nih habis kelas atau langsung? Atau ada kelas pagi? Habis kelas, kita kebetulan bareng tadi kelasnya. Oh, kelas apa? Kontrak. Oh, kamu kontrak? Iya, hukum kontrak. Oh, yang di atas lantai 12 tadi itu ya? Sama Oke. Prof. Sogar. Prof. Sogar. Oke, anyway bisa perkenalan terlebih dahulu ya. Dulu deh. Halo, perkenalkan nama aku Naila Sarasyanita Arsya dari Angkatan 2023. Oke, hello Naila. Halo semua, perkenalkan nama aku Dinar Rahmatina Sakti Agung, biasanya dipanggil Dinar, dari Angkatan 2023 juga. Oke, halo Dinar. Halo Revan. Kalian ini dari BSO yang sama atau mandiri? Kalau aku dari Mima, aku kebetulan semester tahun ini sih sebenarnya cuma ambil Mima. Kalau yang waktu maba kan aku ambil 2 soalnya. Kalau aku kebetulan pendatang nih Mima, karena aku bukan dari BSO Mima, jadi aku diajak nih ke lomba ini. Sebenarnya BSO ku yang sekarang aktif lagi di SMHI Eva Unair. Nah kalau kemarin itu ada KPS sama LPM juga. Oh, KP sama LPM. Jadi barusan ini ditarik. Oh, berarti sebelumnya bukan anggota Mima? Bukan, sampai sekarang juga belum anggota Mima. Oh, berarti di Mima itu meskipun kamu bukan member di Mima, tetap bisa ikut lomba S Mima gitu ya? Beberapa Mewakili lomba Mima. tertentu ya. Boleh sih, sebenarnya tuh ada kebijakan dari setiap open recruitment-nya kan. Misalnya mereka boleh buka untuk semua. Ada juga lomba yang kita close rec, cuma mau ambil dari misalnya anggota staffnya atau dari anggota Mima aja juga ada. Berarti memang ngeliat lombanya dulu seperti apa ya? Tapi rata-rata kita oprek untuk semuanya Oprek sih. semuanya. Oke, lo Mates, boleh mungkin yang mau coba-coba lomba-lomba di Mima gitu ya, bisa join gitu ya, bisa ikut-ikut. Oke, kesibukan kalian apa aja semester ini? Kalau aku sih kebetulan karena aku lagi di Mima ya, kebetulan jadi ketua divisinya, divisi CMC. Dan sejauh ini sih cuma itu-itu aja sih, paling jalanin prokerku sama aku karena kadif lomba, jadi harus oprek-oprek lomba juga kan, lomba-lomba legislative drafting itu juga aku buka. Jadi cuma itu aja sih tahun ini. CMC itu apa? Bisa jelasin nggak ke lo Mates gitu sekalian? Jadi sebenarnya tuh ada 2 ya, ada CMC sama PUU atau yang kalau di sini kita sebutnya kan leg draft. Nah kalau CMC itu lomba permohonan perubahan perancangan undang-undang, bukan perancangan sih, permohonan pengujian undang-undang. Tapi itu biasanya diadainya sama MK 2 tahun sekali. Nah harusnya itu dia buka tahun ini, cuma kayaknya sih nggak ada ya karena belum ada informasi juga dari Instagramnya. Nah sedangkan kalau yang leg draft itu berarti pembuatan undang-undang yang kita berdua kemarin baru ikut. Oke, boleh. Dinar gimana kesibukannya? Kalau aku sekarang lagi emang tekun nyari lomba-lomba karena kemarin aku sudah sibuk organisasi. Cuman kalau kesibukan sekarang jadi sekretaris di SMHI Eva Unair, terus sama paralegal di UKBH. UKBH Uner ya? Yes. Oke. Jadi sekarang udah berhenti sedikit organisasinya, kita cari lomba-lomba lagi. Coba halang baru ya, biar fresh Yes. ya. Oke, di sini aku pengen tanya deh, apa itu legislative drafting? Lomba kalian yang kemarin kalian ikutin sebenarnya itu seperti apa sih? Mau dari Dinar dulu nggak kan baru coba nih. Oke. boleh. Sebenarnya gini, aku sangat-sangat newbie sekali di dunia perancangan perundang-undangan karena emang baru kali ini ikut. Jadi menurutku lomba perancangan perundang-undangan ini kompleks banget, jadi benar-benar bisa belajar semua. Nah, backgroundku sebelumnya adalah lomba yang selalu normatif. Kebetulan aku alumni NMCC TRD. Jadi lombanya yang dituntut untuk selalu berpikir normatif berdasarkan undang-undang dan lain-lain. Ternyata di PUU atau leg draft ini kita juga bisa berpikir sedikit normatif, sedikit empiris karena kan kita Oke. harus nyusun yang Iya. namanya naskah akademik. Betul. Naskah akademik itu nggak hanya tentang pasal. Jadi di undang-undang di setiap rancangan, selain naskah rancangan undang-undangnya harus ada naskah akademik, kayak kenapa undang-undang ini harus ada gitu loh. Nah, kalau orang awam kan mikirnya ya udah kalau mau ngajuin undang-undang mah ya undang-undang aja gitu kan. Nah, di balik itu tuh masih ada rancangan naskah akademiknya ini yang nggak kalah jauh lebih rumit daripada susun Undang-undang itu pasal-pasalnya. sendiri ya? Iya, itu bahkan yang aku benar-benar baru tahu karena kita benar-benar harus risetnya tuh dalam banget, dan aku jujur secara riset aku kurang, makanya kemarin kita pun bagi kelompok kan karena waktu yang minim. Jadi aku untungnya di bagian perancangannya karena memang aku udah kebetulan waktu itu sedang ngambil hukum perundang-undangan, jadi kayak seiringan aja. Oh, sekalian belajar ya? Ya,
Terus ada beberapa yang naskah akademik. Jadi kita benar-benar jalannya beriringan kayak gitu. Dan di sini kita benar-benar brainstorming bareng. Terus habis itu kita susun naskah akademiknya. Kita juga sinkronisasi sama RUU-nya juga. Jadi benar-benar ini lomba yang kompleks dan seru banget. Berarti memang yang kalian itu tidak hanya merancang undang-undangnya saja, cuman juga merancang di balik sebelum ada undang-undang itu ya. Benar-benar. Yang itu naskah akademik itu ya. Betul. Bentukan naskah akademik itu seperti apa sih? Aku kok jujur juga penasaran akhirnya tuh. Itu jatuhnya kayak LKTI kalau tahu, kayak jurnal. Tapi kalau naskah akademik itu bedanya ya, kalau mostly yang kalian lihat di Google mungkin sampai 100-200an halaman. Serius? Kita kemarin naskah akademik 250. iya sampai 50. Iya, sampai segituan. Karena bener-bener itu ada sampai 6 bab ya totalnya. Dan satu halaman bab 1 nih contohnya itu kan ada latar belakang, kajian masalah, terus saran sama metode penelitian. Nah, latar belakangnya itu aja aku pernah kemarin waktu sebelum lomba ini kan aku pernah ikut lagi ya. Latar belakangku itu sampai 17 halaman. Itu untuk menjelaskan kenapa adanya urgensi ini, terus ada komparasinya dan macam-macam lah. Jadi itu kayak sebenarnya panjang banget untuk nyusunnya. Jujur naskah akademik itu yang bikin capek banget karena risetnya tuh harus banyak banget sumpah. Berarti ini lomba gak hanya menyusun undang-undang juga, cuman menyusun naskah akademik juga ya. Ada 2 berkas yang dikumpulin selama pembuatan. Berarti naskah akademik itu sama undang-undang itu sendiri ya? Sama rancangannya. Oke, menarik. Nah, kalian ini kan melihat seperti ini ya. Yang isu yang diangkat itu apa? Kita kemarin kebetulan tentang kecerdasan buatan atau AI. Jadi kita diminta untuk bikin peraturan, tapi karena undang-undang ya kan limitasinya kan sedikit, jadi harus luas banget. Jadi bebas kita mau ngaturnya sampai ke ranah ekonomi kah atau mau ke ranah sosial aja. Kemarin karena tema kita itu sebenarnya penggunaan AI dalam kehidupan sosial. Jadi sebenarnya temanya agak-agak rancu sih jujur ya. Iya, itu benar-benar tantangan buat kita yang selalu berpikirnya normatif juga. Benar-benar kita bener di FH UNER dengan mazhab yang normatif itu salah satu pressure buat kita juga. Apalagi ketika kita konsul juga kan. Nah itu dihadapkan dengan banyak argumen-argumentasi dari dosen-dosen. Ada bahkan cerita lucu, intermezzo sedikit. Ada dosen yang ketika aku sama Naila tanya, kayak Pak Nyon Sewu ini ada materi ini untuk PUU. Padahal kan judulnya sudah PUU pembuatan perancangan peraturan perundang-undangan. Terus beliaunya nanya, terus ngapain kalian kalian sibuk-sibuk bikin undang-undang, kan udah diatur di masing-masing. Jadi kita harus menjelaskan ulang dari awal gitu. Karena bagi dosen-dosen FH UNER mungkin ya materi-materi ini sudah diatur secara terpisah. Oke. Padahal menurut kami atau dosen lain pun nggak ada legitimasi pasti terkait kecerdasan buatan itu seperti apa. Adanya agen apa. Jadi misi kita adalah menentukan nomenklatur atau frasa terkait apa itu kecerdasan buatan. Itu benar-benar tantangan karena kita benar-benar harus masukin unsur pidananya, keperdataannya, administrasi macam-macam. Rumit juga berarti ya. Berarti memang sampai saat ini pun juga masih ada beberapa pandangan ahli yang ya seperti itu gitu ya. Ini tidak perlu diatur karena sudah ada terpisah gitu. Iya, terpisah masing-masing. Mungkin sebagian ada di UITE kan. Terus mungkin bagian mana gimana lagi gitu ya. Dan emang susahnya tuh di situ sih kalau menurutku ya, karena aku juga udah pernah beberapa kali ikut. Nah, biasanya dosen-dosen itu terlalu terpaku sama undang-undangnya. Sedangkan contoh kayak artificial intelligence ini kan dia ada eskalasinya terus kan. Dia bakal update terus, kita bahkan nggak tahu dia bakal update sampai kayak gimana. Nah, kadang-kadang tuh justru itu yang bikin kita bingung karena kita terbiasa untuk baca, kita pahami sendiri-sendiri kan. Padahal kan bisa jadi undang-undang lebih ngatur lebih konkret lagi. Contohnya kayak undang-undang koperasi kan pasti dia lebih konkret kan daripada UU PT dan sebagainya. Nah, itu juga jadi yang jujur agak sulit sih. Tantangannya tuh di situ. Untuk menentukan batas-batasnya juga. Iya, aku juga jadi bingung jadi akhirnya. Berarti kalian kan nyusun di latar belakang ya? Isu paling utama apa yang kalian angkat di undang-undang itu? Di bagian latar belakang itu isu apa yang paling kalian tekankan di situ? Kalau aku nggak salah inget ya, karena ini kan lombanya juga udah bulan Juni kemarin itu finalnya. Kalau nggak salah soal bidang administrasinya, kita penekanannya di bidang pengaturan secara administrasinya. Kita di dalam undang-undangnya, ini cerita dikit soal undang-undangnya. Kita mendirikan lembaga baru untuk, bukan lembaga sih, bahkan hitungannya badan non kementerian. Nah, aku baru ingat badan non kementerian khususnya untuk mengkaji soal AI. Jadi nanti misalnya ada orang yang ingin mengembangkan AI, ingin memperjualbelikan AI, bahkan kita aturnya sampai ke sana, bisa melalui adanya badan ini tadi. Jadi kita bikin semacam
Sistemnya ya, administrasinya ya. Itu lebih dikuatkan daripada kita bikin bidang pidana. Ada, tapi cuma bukan pilihan utama dari undang-undang kita. Oh, paham. Berarti misalkan ada apa masalah terkait AI ke badan itu ya, badan pemerintahan itu ya. Betul. Oke. Karena sejauh ini kalau kita kemarin mengkaji di sekarang itunya lembaganya Kementerian apa kemarin yang kita salah sebut dulu? Ini apa sih Kementerian Komdigi ya? Iya, Komdigi itu. Di Komdigi itu masing-masing kedirjenan itu saling tumpang tindih. Betul. Tadinya tuh kita mau mendirikan kedirjenan baru khusus AI, tapi ternyata masing-masing dirjen ini juga berwenang juga dalam segi AI. Ada irisannya ya? Iya, sangat-sangat. Bahkan lucunya adalah kita tuh sudah menciptakan sebuah dirjen baru dan kita tuh udah tahu mau sampai mana ngaturnya. Ternyata baru seminggu sebelum kita bikin itu udah ada peraturan menteri yang bikin dirjen yang sama persis. Iya. Nah itu kita bener-bener hamin seminggu kita rombak semuanya. Kita ganti semuanya. Meskipun ada hal yang ada kementerian baru itu tetap kalian rombak ya? Iya, karena kalau gitu kan nanti dipertanyakan fungsi dari badan kita kalau sudah ada dirjen baru. Oh, paham. Oke. Jadi kayak, kok sama persis, dan itu benar-benar cuma seminggu sebelum kita submit. Aduh. Apalagi isu Indonesia pada saat kita lagi nyusun itu kan soal efisiensi. Iya. Nah, benar-benar itu ditekanin banget, bahkan ke delegasi-delegasi lain yang membuat badan ataupun kementerian yang kita ketemu dan kita ngobrol di hari H, pertanyaannya template kayak, loh kalau menanggapi isu efisiensi ketika kalian mendirikan suatu badan, suatu kementerian baru atau suatu apapun itu yang menangani soal AI ini seperti apa? Padahal Indonesia sekarang benar-benar lagi efisiensi anggaran efisiensinya. Itu seperti apa? Nanti dari segi kayak pekerja-pekerjanya, dari segi tenaga ahlinya juga pembayarannya seperti apa? Belum lagi infrastruktur dan lain sebagainya. Makanya kita benar-benar mikir sejauh itu. Jadi kalau buat temen-temen yang kayak suka buat tiba-tiba mikir yang jauh banget, PUU ini sumpah ini adalah wadah untuk kalian benar-benar berkreasi berpikir liar seliar mungkin, karena kita sampai mikir waktu itu kita nemu gimana ya kalau istilahnya Tesla, kita sebut merek gitu ya, Tesla ataupun banyak barang-barang elektronik lainnya yang udah pakai AI tapi dia tuh melukai orang. Nah, betul. Oke. Oh, kayak Tesla auto driving-nya itu ya? Auto driving-nya gagal atau apa. Loh, itu nanti pertanggungjawaban pidananya seperti apa? Itu kalau membahas pidana. Kalau membahas perdata nanti mungkin bisa ke hak cipta. Kayak misal kalian generate, kayak kemarin isu-isu di Twitter dan lain sebagainya, generate apapun itu pakai yang udah di hak cipta orang lain, Disney dan lain sebagainya, ditaruh di ChatGPT atau prompt lain. Itu nanti hak ciptanya kepada siapa? Terus nanti ketika kita membahas lagi soal kesehatan, ada yang namanya teleoperasi dan lain sebagainya, itu seperti apa. Terus sekarang lagi beredar kemarin video yang lucu banget, ada di Amerika atau di mana yang lawyernya adalah AI. Iya, kelihatan itu tuh lucu banget. Jadi itu benar-benar jadi perdebatan kita bareng-bareng, dan itu sejauh itu, dan kita kan ada 6 kepala di situ dengan pemikirannya masing-masing. Beda-beda ya. Berbeda-beda. Jadi serunya di situ, loh enggak, ini tuh kayak gini. Loh bukan, tapi ini ada isu seperti ini. Terus kita komparasi sama EU AI. Betul. Banyak itu sih kita Eropa. komparasinya. Sama yang di luar negeri gitu ya? Betul, harus. Soalnya salah satu bagian dari NA itu memang mewajibkan kita untuk komparasi dengan luar negeri. Oh, berarti ada gambarannya, ada acuannya ya? Negara yang lebih maju tuh kayak gimana, negara yang mirip sama kita tuh kayak gimana. Jadi benar-benar sebenarnya yang aku juga baru sadari ya dalam bikin like draft itu, ketika kamu membuat sesuatu, kamu nggak bisa mikir satu tujuan aja, tujuan selesai. Kalau aku kan mau naik LO juga ya. Nah di LO tuh kan misalnya kita dikasih kaspos, ya udah kita selesaikan masalah klien kita aja. Nah kalau di like draft itu kamu harus mikir, kalau masyarakat nanggepinnya kayak gini, berarti kita harus kayak gimana. Kalau pemerintahnya kayak gini, kita harus kayak gimana. Kalau pemerintah udah langkahnya kayak gini, berarti kita harus gimana gitu terus. Berarti memang ruang lingkupnya tuh benar-benar luas banget ya, karena menyangkut masyarakat secara umum ya. Betul. Aku pengen tengarin lagi deh. Berarti di sini kalian itu tidak hanya menyusun naskah dan RUU dan sebagainya, berarti kalian juga harus mencari kebaruannya, novelty-nya ya. Itu yang paling susah sih jujur. Itu iya ya, berarti. Itu susah banget. Aku mau tanya deh, kalian itu kan kemarin kan tadi kan katanya kan sempat lihat beberapa undang-undang di negara lain. Undang-undang mana aja yang kalian lihat, negara mana aja gitu? Ada EU AI Act, setelah itu kita juga pakai acuan kita yang paling besar itu dari UU ITE. Itu banyak banget kita istilah-istilah itu paling banyak ambil dari UU ITE juga. Setelah itu kalau nggak salah Singapura juga ada Singapura juga udah ada kita ya. ini. Ada.
Terus beberapa undang-undang yang sudah memfasilitasi, bahkan nggak cuma undang-undang sih, kita harus cek sampai ke Perpres, ada kalau ke Permen ada ke peraturan pemerintah kalau ada, itu juga kita pakai. Terus ini SK Komdigi soal etika AI, itu kita juga pakai sebagai acuan. Paham. Dan itu jadi masalah juga karena ketika kita mengacu ke sesuatu, pertanyaan yang muncul adalah keberlakuannya juga. Keberlakuannya apakah sesuai dengan UU 1211 yang pasal 8 atau pasal 7 itu ya tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Oh, pasal 8 ya? Pasal 7 kan hierarkinya. Iya, pasal 8 itu juga ditanyain. Kalau kamu bikin undang-undang mengacu ke yang di bawahmu, kamu yakin itu masih berlaku? Emangnya SK masuk hierarki peraturan perundang-undangan? Itu juga jadi pertanyaan. Oke, berarti memang perdebatannya banyak banget di situ ya. Aduh, pusing lah. Aku ini deh, tadi kalian sempat mention ada 6 delegasi berarti total ya? 6 delegasi itu udah sama official atau? Sudah masuk. Oh, sudah official. Berarti 5 dele, 1 official ya? Official. Oke. Bagaimana struggle-nya gitu? Sebenarnya kalau menurutku kemarin, karena aku kan jadi ketua delegasinya juga. Sebenarnya yang paling sulit adalah waktu pengerjaannya. Itu jujur, itu cuma 3 minggu kita harus bikin 2 berkas kayak gitu. Cepat berarti ya? Cepat banget ya? 2 minggu ya? Biasanya tuh aku kalau ikut mungkin sebulanan, 2 bulanan lah paling aman itu. Ini 3 minggu, jadi kita benar-benar kayak yakin tadi kita bisa, yakin tadi kita bisa, gitu terus, sumpah. Tiap kali brainstorming itu yang pertanyaan pasti muncul. Oke, kalau Dinar gimana? Ada mungkin? Kalau aku bener-bener karena itu dunia baru kan buat aku karena kalau Naila kan sudah sebelumnya udah tahu kayak gini. Nah, sedangkan aku sebelumnya adalah anak NMCC yang strict banget kan latihannya, yang harus tertata, yang harus Revan juga kan paham kan gimana anak NMCC harus selalu lihat kalian, aku selalu lihat kalian itu. Ternyata di sini kita bener-bener enjoy-nya di Mima karena apa ya, orang-orangnya bisa fleksibel banget. Kalau online ya online aja, kalau offline ya offline aja. Cuman struggle kita kemarin itu karena benar-benar AI ini tuh abstrak, luas, dan jangkauannya kemana-mana. Jadi kita tuh selalu bingung untuk membatasi apa batasan kita yang harus kita bahas. Kesusahan kita kemarin udah di situ karena setiap kita konsul pun jawabannya kan beda-beda. Ketika konsulnya ke dosen pidana, ya dia akan menjurus ke arah pidana. Kalau kita ke keperdataan, ini kurang pasalmu soal ini, kerugian itu harusnya sekian, nominalnya sekian. Nah, itu tuh juga kita pikirkan teman-teman, karena kan kita juga merumuskan terkait hukumannya, sanksinya seperti apa. Betul. Sanksi itu kan berlapis, ada sanksi administratif, sanksi pidana, keperdataan seperti apa. Itu kita hitung juga loh ya. Kita hitung benar. Dihitung juga. Ada rumusnya berarti. Ya, sebenarnya bukan masalah rumus sih, karena kita membandingkan. Sama pikir juga setara itu. juga. Bukan Ya, kita masukin doang gitu, kita pikir itu. Kita membandingkan dengan banyak undang-undang lainnya. Kita masukkan, kita kalau lagi membahas hak cipta atau yang kayak gitu-gitu ya kita buka, kita baca. Kalau tentang pidana ya kita akan compare PDP, perlindungan data pribadi, dengan ITE seperti apa, ataupun SK-SK lainnya, SK Komdigi dan lain sebagainya. Nah, kita juga bingung terkait sistematika AI ini di Indonesia juga mau dibawa seperti apa. Dengan kondisi seperti ini, kami nilai Komdigi tidak kurang cepat tanggap terkait fenomena AI ini seperti apa. Kayak kita juga setuju tentang kalau teman-teman lihat Instagram ataupun TikTok sekarang udah ada kayak ada tulisan dibuat oleh AI. Nah, itu tuh kami rasa itu wajib benar-benar dilakuin. Nah, kalau sekarang kan kayak ada yang make, ada yang enggak, dan enggak ada regulasi untuk mewajibkan pakai itu. Kita benar-benar strict untuk nulis, karena kadang-kadang kita juga tidak bisa mensamaratakan bagaimana pendidikan di Indonesia, bagaimana kalau kita sebut baby boomers itu percaya aja dengan seperti itu. Betul. Daripada kita yang generasi baru ini harus menjelaskan lagi, lebih baik ditulis aja kayak oke, ini dibuat oleh AI supaya tidak berguling macam-macam lagi, karena AI ini dipakai di mana aja bisa, termasuk kemarin terakhir dipakai di ranah politik juga. Betul. Ada watermark ya, jadi biar ada pembeda yang jelas ya, bahwa ini tuh memang buatan AI sama buatan manusia gitu. Kalian tadi sempat mention 250 halaman ya kalau nggak salah ya. Nah, itu kalian itu pembagiannya tuh kalian bagi per bab pengerjaannya. Misalkan ada 6 bab, berarti satu orang ngerjain 1 bab atau bagaimana? Kalau kemarin kita sih biasanya tuh nggak seperti ini ya guys, ini karena benar-benar waktunya tuh sedikit banget. Jadi kepepet banget. Jadi dari 6 orang aku bagi jadi 2 tim. Ada yang bagian penormaan, berarti dia bikin rancangan undang-undangnya. Ada yang bikin naskah akademiknya. Nah, dari 2 kelompok ini diambil PJ-nya satu-satu. Nah, kemarin aku serahin ke salah satu delegasi untuk naskah akademik, terserah mau digimanain pengerjaannya.
Nah, biasanya kita baginya itu sesuai dengan jenis-jenisnya. Jadi kalau latar belakang biasanya dia sekalian ambil satu bab satu untuk dia semua. Ada juga yang kayak implikasi dan kajian empiris itu kan harus banyak banget baca data-data, harus mengkaji secara empiris, dia harus lihat fakta di lapangan, harus komparasi. Itu bisa jadi satu. Ada juga yang kalau di naskah akademik itu, fun fact, harus ada bab 3 yang isinya itu komparasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Minimal kita biasanya pakai 20 peraturan perundang-undangan. 20 peraturan perundang-undangan. Terus dibaca semua, cari yang mirip, kita komparasikan kenapa undang-undang ini harus ada, itu ditaruh. Nah itu biasanya satu orang itu. Per orang? Satu orang. Pengerjaan satu orang itu? Iya, 1 orang sampai 2 orang lah. 20. 20. Paling banyak 20. Itu adalah kegilaan Fasilover. Betul. Nah itu juga harus dikerjain. Terus kalau enggak paling ada landasan kayak landasan yuridis, landasan teori gitu ya. Sosiologis sama landasan satunya filosofis. Nah itu harus kenapa kok undang-undang ini ada harus secara ada secara filosofisnya, secara yuridisnya. Itu juga biasa satu orang yang ngerjain. Wow, berarti gila juga ya bisa dibilang ya. Sumpah itu kalau nggak bareng teman-teman ini kayaknya susah banget sekejar 3 minggu itu. Oke, ngeliat hasil kalian yang menurutku sangat membanggakan ya, menurut kita semua lah ya. Bisa dapat juara 3 dengan waktu yang hanya 3 minggu kan pencapaian yang luar biasa ya. Nah kalian melihat seperti ini ingin fokus di legislative drafting ini atau mungkin ada hal lain yang ingin kalian fokusin gitu? Kalau aku mungkin masih akan ikut ya karena kebetulan ini aku lagi oprek juga dan temanya itu menarik banget. Jadi ini lombanya dari UI, temanya itu tentang pemanfaatan sumber daya dari kepulauan. Jadi kayak sumber daya dari bagian-bagian kepulauan itu mau diarahkan kemana dan bagaimana undang-undang memfasilitasi hal tersebut. Dan menurutku itu salah satu yang menarik ya. Karena kalau aku kemarin sempat cek prolegnas dan itu nggak ada masuk nggak sana. masuk kan? Sedangkan ada lomba dari Untirta dia tentang koperasi, jelas-jelas masuk prolegnas kan. Nah ini kan nggak masuk dan misalnya nih dari negara kepulauan aku fokusnya di bidang ekonomi laut. Tapi kan aku juga bisa negara kepulauan listrik dari angin mungkin aku fokusnya di sana atau misalnya ekonomi pemanfaatan sosialnya juga bisa kan, banyak banget yang bisa diambil ya. Jadi kayak banyak yang dibahas itu keren sih. Itu untuk angkatan 25 atau 24 aja minimal? Aku bukannya untuk angkatan 2022 sampai 2024 karena sebenarnya ikut lomba ini lebih enak kalau kalian sudah lulus HTN. Jujur kalau sudah lulus HTN lebih enak. Oke, mungkin buat lo yang tertarik bisa ya ikut ya. Boleh cek aja. Di Instagramnya Mima Eva Uner. Oke, thank you. Boleh Dinar? Kalau aku mungkin akan ikut rencananya PUU lagi pasti, tapi belum tahu akan PUU yang mana karena PUU kan juga banyak. Betul. Karena aku juga cukup milih-milih karena aku sadar limitku, aku nggak terlalu bisa untuk urusan company terus bisnis dan lain sebagainya. Makanya pengkoperasian itu aku skip dulu karena memang nggak sesuai sama apa yang aku bisa. Karena aku nggak mau menyusahkan timku nanti apabila aku harus minta waktu untuk riset lagi. Betul. Jadi mending aku ikut yang sesuai. Kalau misalnya itu ranahnya adalah pemerintahan atau pidana itu aku bakal ikut. Contohnya yang kayak kepulauan kayak gini mungkin seru untuk diriset. Apalagi yang kemarin yang soal AI ini seru, jadi makanya aku ikut. Oke, jadi memang melihat lombanya temanya seperti apa dulu ya, baru tertarik ya. Lagian lomba di Mima juga banyak banget. Iya boleh Lomes. Dan sekarang wownya lagi ya, bener-bener kayak setiap bulan itu pasti ada kayak juara baru gitu. Emang luar biasa. Oke, terakhir nih, mungkin kalian ada nggak pesan buat teman-teman mahasiswa baru mungkin, atau mungkin teman-teman yang baru mau mulai ikut lomba gitu? Terus saya lomba di ini ya, di PU ya. Aku dulu kah? Kamu dulu aja. Boleh. Kalau menurutku buat teman-teman, kataku sih dicoba dulu aja. Serius, hal yang paling penting dari lomba adalah dicobanya dulu. Kalian juga ada di sini. Iya, coba dulu. Wah, serius, daripada mikir menang enggaknya, pikir aku coba dulu aja itu benar-benar membantu banget. Dan juga menurutku yang paling penting adalah mengenali kapasitas diri ya. Bukan berarti kalau misalnya kita kan bisa patokannya kan ke IP ya, IP-nya jelek berarti aku bodoh dan sebagainya. Enggak sama sekali, banyak banget yang bisa kamu pelajari dan bahkan lomba itu menurutku salah satu hal paling gampang untuk kamu mulai belajar. Karena setelah aku ikut delegasi tuh aku jadi lebih gampang paham materi di kelas karena orang-orang di sekitarku itu selalu bantu jelasin apa yang aku dapat di kelas dan itu benar-benar bantu banget. Jadi kataku dicoba dulu aja untuk ikut lomba itu. Jangan mikir menang enggaknya, dicoba dulu aja. Oke, thank you. Dinar?
Kalau menurutku karena sekarang kan kita udah semester 5 ya, Iya. udah cukup sedikit tahu bagaimana flow tugas di FH. Apalagi buat angkatan 24, saranku kalian harus ikut lomba dari kalian angkatan 24 karena aku cukup nyesal untuk terlalu ngeforsir organisasi di semester-semester lalu karena lomba ini bener-bener ngajarin kalian banyak hal kayak gimana tahu orang lain, gimana kalau aku dari sisi luar MIMA ya, menurutku pribadi MIMA adalah tempat lomba paling oke sejauh ini karena dari supervisinya, dari kating-katingnya tuh bantunya yang benar-benar tulus, yang bahkan kayak in charge terus, bahkan kita dianterin sampai hari H. Karena aku kan berangkat nyusul, karena aku kemarin masih sidang apa kalau nggak salah, iya, terus kayak aku bener-bener ditemenin sama Mas Oki, thanks to Mas Oki. Oke, shout out to Mas Oki. Terima kasih Rekom. Ya, bener-bener ditemenin naik bis dan lain sebagainya buat sampai ke sana. Jadi teman-teman kayak kalau mau ngelihat Mima, mungkin Mima stigmanya udah juara-juara mulu, takut, minder, jangan. Tidak guys, itu kita juara setelah ikut minimal 3 lomba guys. Itu juga susah guys. Itu bener-bener kayak wow. Jadi di FH bener-bener kalian harus coba semuanya, organisasi juga boleh, lomba juga boleh, apalagi kalau bisa nyoba satu-satu. Kayak aku dulu punya moto, at least aku di FH harus pernah sekali aja foto di depan patung Pringgo bawa piala. Dan awal gerbang mulanya tuh ya NFC kemana aku masih gagal, sekarang teman-teman ketemu teman-teman Mima yang solid, akhirnya kita bisa dapat. Dan mungkin kelihatannya masih juara 3 atau apa, tapi juara 3 ini sudah luar biasa bagi kami karena dengan jangka waktu 3 minggu. Dan kita pun kalau boleh cerita juga belajar presentasinya, gimana caranya untuk ngomong ke dewan juri dan ditanya, kita kan kayak judging kayak sidang skripsi banget gitu loh, yang kayak ditanya lo kok kamu gini, kamu gitu. Jadi mensiapkan mental untuk berhadapan dengan 3 juri dengan latar belakang berbeda juga jadi tantangan. Dan di Mima ini tempat belajar kalian paling oke. Karena emang ini, sorry aku cerita dikit lagi ya, itu bener-bener detail. Bahkan kita hamin jam presentasi itu kita punya tabel gitu guys kalau mau presentasi. Bakal ada pertanyaan-pertanyaan yang dibikin sama kating-kating kita sendiri. Jadi kating-kating yang nemenin kita presentasi adalah kating-kating juga membantai kita setiap kita latihan presentasi. Nah itu bahkan kita, awalnya kan penormaan, kita pasti ngerasa ketik yang kita perlu aja kan. Ternyata pertanyaan turunannya itu bakal banyak banget. Bahkan ada pertanyaan itu mereka ada kating-kating yang nanya, memangnya gimana caranya pengujian terhadap AI sesuai dengan apa kita kemarin standar yang kita buat. Nah itu jadi kita harus belajar lagi AI itu pengujiannya itu dari apa aja, standar yang udah berlaku itu apa aja, dan sebagai anak hukum kan itu jauh ya dari teknik ya. Itu kita harus belajar lagi, kita harus baca lagi jurnal-jurnalnya biar tahu jawabannya. Jadi itu ya. Sampai kita juga mau terima kasih ke Pak Brahma. Bener-bener Pak Brahma adalah dosen pembimbing kita waktu lomba kemarin. Beliau sabar bener-bener nerangkan bagaimana sistem, bagaimana apa. Beliau mencontohkan ada televisi ini bukan ini, komputer bukan ini, dan nerangin sampai perangkat lunaknya dalam-dalamnya ke kita yang bener-bener blank banget soal teknologi. Jadi alhamdulillahnya kita di FH Uner juga difasilitasi sama fakultas untuk ketemu dosen-dosen yang luar biasa juga. Betul. Jadi teman-teman jangan pernah takut buat ikut lomba. Oke, nah itu Lomet dengar sendiri kan testimoni seperti apa. Jadi mungkin bagi Lomet sekalian yang takut gitu kali ya, nggak usah takut gitu. Karena di sini di FH Uner kita benar-benar memfasilitasi sebaik mungkin gitu. Mulai dari BSO-nya, kita juga punya BSO-BSO yang sangat baik ya. Kemudian juga dari dosen-dosen dan sebagainya gitu juga ya intinya. Oke. Terima kasih ya Diner dan juga Naila. Thank you banget udah datang menyempetin waktu. Terima kasih sudah mengundang. Thank you masih ingat kita. Thank you. Oke, Lomets, mungkin bagi kalian sendiri yang penasaran nih ada gebrakan apa lagi nih, gebrakan juara apa lagi nih di FH Uner, kalian pantau terus aja sosial media kita karena akan ada banyak keseruan di sana nantinya. Oke Lomets, see you.